Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ketakwaan. Semoga dengan segala nikmat yang Allah titipkan hari ini kepada kita semuanya menjadikan kita satu di antara hamba-hamba Allah yang mampu mensyukur segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat dimudahkan untuk bertolabul ilmi. Semoga sore ini bagian dari tolabul ilmi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sebagai tanda bahwa Allah sedang menyayangi kita. Karena baginda Rasulullah pernah menyampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka dia difahamkan dalam bab agamanya. Semoga hari ini ada satu ilmu Allah yang bisa kita ambil, ada satu ilmu Allah yang bisa kita raih, dan menjadikan kita menjadi ada penambahan tafaqquh fiddin, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mendapatkan cintanya hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya, satu di antara murid-muridnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, background saya keren sekali, dibuatin oleh Mas Farhat. Jadi semakin kangen dengan Baitullah. Apalagi beberapa hari ini saat Nas melaunching haji bersama Magnet Rezeki gitu ya. Indah sekali. Alhamdulillah saya 2 kali umroh bersama Ustadz Nasrullah, dan itu pengalaman spesial bersama beliau gitu ya. Baik, Bapak Ibu, semoga ini backgroundnya nggak distract ya. Jadi penambahan untuk ilustrasi, karena kita akan berbicara tentang sahabat. Jadi backgroundnya bayangkanlah Bapak Ibu sedang di situ ya, kira-kira 1400 tahun yang lalu gitu ya. Kita ada para sahabat di sana yang insya Allah hari ini akan kita ceritakan tentang mindset para sahabat gitu. Baik, Bapak Ibu rahman warahakumullah, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas lagi, melanjutkan kajian ilmu manit rezeki yang ditulis oleh Ustadz Nasrullah dengan Coach Ardi Gunawan. Ini Masya Allah, pemuda yang penuh kreativitas dan karyanya banyak sekali. Kita di bab ke-11, lain ladang, lain ilalang. Oke, di dalam surat di sini ceritakan tentang lain ladang, lain ilalang, bermula dari banyaknya pertanyaan dari Bapak Ibu juga, dari para jamaah, ketika kami membimbing, ketika kami juga mengisi materi gitu ya. Banyak yang antara mereka bertanya, Ustadz gimana itu? Katanya, kok mereka orang yang jarang sholat, gitu kan, juga mabok-mabokan, banyak perisai rizkinya, tapi kok rizkinya lancar-lancar aja gitu kan. Maka dijawab oleh Ustadz Nasrullah gitu kan. Karena di antara mereka ada perbedaan antara kita dengan mereka. Perbedaan seorang muslim adalah kenikmatan tertinggi adalah ketika bersama Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang non muslim ini gitu kan, mereka memang surganya di dunia, kalau kita memang surganya nanti di akhirat. Jadi Allah itu gak pengen ada utang, bahasanya kalau sampaikan Ustaz Nasrullah, tidak mau ada amanah nanti. Kalau dia ada kebaikan belum dibalas, maka dibalas di dunia. Loh, kenapa dengan orang-orang muslimin? Se bahasanya dari orang-orang kafirin ya, orang non muslim gitu ya. Sezolim-zolimnya mereka pasti ada kebaikan. Baiknya mereka mungkin diantara mereka bisa buat HP, mereka bisa ide itu, memberikan bantuan kepada tetangga dan sebagainya. Itu Allah balas langsung di dunia. Biar apa? Nanti di akhirat tidak ada lagi pembalasan itu, nggak ada kebaikan bagi mereka. Nah, bagi orang-orang muslim, memang surganya di akhirat gitu. Jangan sampai di akhirat ya nyemplung dulu ke neraka, maka dikasihlah ujian-ujian, dikasih kekurangan-kekurangan ketika di dunia gitu. Sebaik-baiknya kita pasti punya kesalahan. Apakah kesalahan nggak senyum, apakah kesalahan kita pernah jutekin orang gitu kan, pernah kita agak-agak lambat merespon orang tua dan sebagainya, yang bisa jadi Allah nggak ridho. Karena orang tua nggak ridho dan Allah nggak ridho, maka dibalas tuh di dunia. Untuk apa? Nanti ketika di akhirat selesai urusannya, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Menarik. Dan juga kalau kita meluruskan mindset kita seperti para sahabat. Ini di dalam surat Al-Fajr, ayat 16, 15, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Banyak loh di antara mereka, ini sindiran Allah terhadap orang-orang Quraisy.
Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Loh, kami loh diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih banyak nikmat, kita masih kedudukan yang tinggi, derajat tinggi, anak-anak yang sehat, kesehatan yang maksimal, harta yang melimpah ruah gitu kan. Allah sedang memuliakan kami gitu kan. Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika Allah mengujinya, kan kata ibtala, kata ibtala itu sama aja ujian gitu kan. Masya hadir sahibi. Taib. Ujian itu ya, dengan segala ujian yang ada, diberikan kekurangan dan sebagainya, mereka mengatakan Robi telah menghinakanku gitu dengan segala kekurangan. Kayak Allah sedang nggak suka nih sama aku. Kata Allah jawabannya adalah kala, enggak, bukan gitu. Balla tukrimunal yatim, gitu kan. Kalian nggak mau memuliakan anak yatim, wala tahadduna ala tu'amil miskin. Kalian tidak mau mengajak orang untuk berikan makan kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kalian makan harta warisan dengan apa? Dengan mencampur aduk. Pokoknya semuanya dimakan, halal haram jatahnya siapa semuanya dimakan. Nah, ini yang Allah nggak ridho. Bahwa sesungguhnya cinta Allah, tanda Allah muliakan atau menghinakan itu adalah ketika kita mudah untuk taat dan kita tidak mudah untuk bermaksiat. Itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak atau sedikitnya rizki kita. Begitu ya. Oh iya, Masya Allah telah hadir bersama kita. Alhamdulillah sekarang 92. Bapak Ibu, ada dari Batam. Masya Allah, luar biasa, keren. Bisa hadir walaupun telat. Oke, siap. Nggak telat, Bu, belum on time. Baik, kita juga baru mulai, Ibu. Baik, kita lanjutkan. Di dalam kitab ini, yang saya sampaikan adalah mindset kita dengan mindsetnya Allah SWT harus disamakan dahulu. Kalau bahasa Ustaz Nasrullah itu sih, lain ladang, lain ilalang. Kalau ladangnya kita memang ladangnya untuk di surga, maka ilalangnya juga berbeda. Berbeda, maksudnya apa? Siapa orang muslimin di situ? Memang kita bukan ladangnya ladang untuk menikmati banyakan di dunia. Kalaupun ada, itu namanya bonus saja dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi puncaknya adalah kita harus paham bahwa sesungguhnya puncak kenikmatan kita yang kita rasakan adalah di akhirat. Berarti kita harus miskin dong saat di dunia? Enggak juga. Kita dapetin juga di antara para sahabat, Masya Allah, 10 sahabat yang dijaminkan masuk surga. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, dan sebagainya itu, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Itu Masya Allah orang kaya. Dari 9 itu hanya satu yang memilih dalam keadaan pas-pasan. Siapa itu? Sahabat Ali bin Abi Thalib gitu. Maka kita dapatin, oh, kalau Rasul apalagi Rasulullah secara harta kaya raya beliau. Tapi beliau meletakkan harta itu di tangan. Ketika ada orang butuh sedekah, disedekahin. Bahkan ketika meninggal, beliau tidak memberikan banyak warisan. Bahkan tidak ada warisan, diwariskan dalam bentuk harta. Gitu. Kenapa Rasulullah letakkan harta itu di mana? Di tangan, bukan di dalam hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Di sini ingin sampaikan beberapa mindset kita harus menyamakan mindset dahulu. Yang Ustaz Nasrul lakukan di sini ada dalam kajian lain ladang lain ilalang. Kita harus memahami, jangan sampai kita terjebak di dalam. Kita merasakan, ya Allah, saya udah sholat, saya sudah gini, kok belum bahasanya rezekinya belum melimpah, makan juga masih pas-pasan. Yuk, perbaiki hati kita dahulu. Pokoknya semua asalkan lakukan lillahi ta'ala. Lakukan dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yahzunka alladzina yusari'una fil kufr. Dan jangan kamu bersedih karena Allah segerakan nikmat-nikmat terhadap orang-orang non-muslim. Oh, udah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat 176. Maka di sini yang digambarkan oleh Ustaz Nasrullah ada 3 kebahagiaan. 1, orang yang bahagia di dunia, tapi nanti sengsara di akhirat, nggak nikmat semua kehidupan di akhiratnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang non-muslim. Yang mana mungkin bisa jadi Allah titipkan banyak kenikmatan bagi mereka, ya Allah gitu kan. Tapi di akhirat selesai, nggak ada apapun yang mereka dapatkan nanti. Terus yang kedua, bahagia di akhirat, sengsara di dunia. Mungkin ada sebagian di antara orang muslimin yang memilih ini. Ketika Allah titipkan mereka yang tidak nikmat dalam kehidupannya di dunia ini. Tapi insya Allah nanti ini akhiratnya adalah orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Dan yang ketiga adalah bahagia di dunia dan akhirat. Dan inilah yang semoga bisa diterima oleh teman-teman pengamal ilmu, magnet rezeki, yang duduk diam rezeki datang. Baik,
Yang perlu diperhatikan apa? Ketika kita ingin mendapatkan apa kebaikan dunia dan akhirat itu, satu yang perlu diperhatikan adalah buka perisainya. Cek dahulu banyak gak sih perisai yang masih menutupi dalam kehidupan kita? Ternyata masih banyak, Ustaz. Gimana dong, Ustaz? Yuk kita buka satu persatu. Gak mungkin bisa langsung buka semuanya, tobatan langsung jebret semuanya. Itu gak mudah. Tapi setidaknya kita mengikhtiarkan sedikit demi sedikit apa yang bisa kita buka saat ini. Perlahan kita buka satu persatu. Misalkan hari ini akhwat gitu kan belum pakai jilbab, ya perlahan perlahan. Ustaz saya malu Ustaz, ya udah coba dulu berangkat umroh dulu. Biasanya pulang umroh ada momentum tuh, kayak cakep ya pakai jilbab ya. Karena saat umroh nggak mungkin kita nggak pakai jilbab ketika di sana gitu. Pas pulang ternyata kita terbiasa atau minimal di hari Jumat kita mulai lebih lebih taat gitu kan, masya Allah gitu. Nah di situ dimulainya. Terus kedua, harus kita pahami satu hal, kita menyelaraskan mindset kita dengan mindset Allah Subhanahu wa taala. Apa mindset Allah dan mindset kita yang berbeda? Kayak contohnya gini, pernah suatu ketika Rasul ingin mengajari para sahabat. Maka Rasul bertanya, "Ma ta'udduna fikum as-sur'ah?" Apa pendapat kalian tentang orang yang kuat? Siapa sih orang yang kuat menurut kalian? Gitu. Maka para sahabat mengatakan, "Kulna alladzi la tusri'u rijal ya Rasulullah." Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa dikalahkan oleh laki-laki yang lain Rasulullah. Dia menang terus gitu. Maka kata Rasulullah, bukan. Qala la, bukan. Walakin alladzi yamliku nafsu indal khadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang memiliki jiwanya dan dia bisa menahan dirinya ketika dia sedang marah, bisa masih kontrol. Masya Allah, ya kelihatan bayangan kalau Rasulullah tuh ngebayangin Rasulullah begitu marahnya dengan Wahsy. Kebayang kakek paman beliau yang tercinta Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib itu ternyata ketika dalam peperangan Uhud dibunuh oleh Wahsy, selain dibunuh langsung dicacah-cacah wajahnya, dimakan jantungnya, dan belum masa ya Allah gitu kok sampai segininya banget hidun sama Wahsy. Qadarah suatu ketika nanti di Fathu Makkah, maka Rasul mengikrarkan siapapun yang bertemu dengan Wahsy, Hindun dan 10 orang yang memiliki dosa besar itu, mereka diminta oleh Rasul ketemu dimanapun walaupun mereka gelantungan di sitar Ka'bah, di satir Ka'bah, maka tetap bunuh mereka. Mereka dosanya tidak terampuni. Tapi qadarullah apa yang terjadi? Wahsy mengedap-ngedap sampai di depan Rasulullah, dan di situ beliau menyatakan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia menjadi seorang muslim. Nah, ketika menjadi seorang muslim apa yang terjadi? Menjadi saudaranya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Setelah berbaiat, "Ana Wahsy ya Rasulullah." "Engkau Wahsy, pembunuh Hamzah." "Iya ya Rasulullah." Maka ketika ketahuan itu adalah Wahsy, ketika ketahuan bahwa di situ adalah Wahsy, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Gitu kan, minta tolong ceritakan kepada kami ya wahai Wahsy, bagaimana aku melakukan pembunuhan itu, diceritakan dengan begitu detailnya. Dan Rasul begitu bisa menahan emosinya, tetap menahan amarahnya, dan beliau hanya mengatakan, Wahsy, kalau bisa engkau nanti ketemu dengan diriku, palingkanlah wajahmu. Jangan tatapkan wajahmu kepada aku. Untuk apa? Karena aku khawatir, aku akan terbayang-bayang tentang wajah Sayyidina Hamzah. Beliau, ya udah itu aja. Masih bisa memiliki dirinya, masih bisa mengontrol, bahkan kata-katanya masih begitu lembut, hanya memang itu emosi manusiawi gitu ya. Rasulullah harus mengatakan, wah sih kalau bisa nggak ketemu dengan diriku. Iya ya, ke rumah kakak. Ya. Maaf anak saya, minta izin. Baik, ya masih bisa memiliki dirinya ketika khotbah, ketika masih dalam kondisi tidak sedang emosional gitu. Yang kedua, Rasulullah pernah berkata juga, "Ma ta'udduna fikum ar-raqub." Bapak Ibu mungkin Allah uji saat ini belum memiliki momongan, belum memiliki keturunan, maka Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna fikum raqub?" Apa pendapat kalian tentang orang yang mandul? Maka para sahabat mengatakan, orang mandul ya Rasulullah. Qulna, kita mengatakan alladzi la waladalah, orang yang tidak memiliki keturunan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "La, bukan itu orang yang mandul." Tapi kata gimana ya Rasulullah? Walakin ar-raqub alladzi la yuqaddimu min waladihi syai'an. Orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak, bisa jadi punya anak, tetapi anaknya tidak bisa memberikan apapun, nggak ada kebaikan bagi agama ini gitu. Bahkan naudzubillah bisa jadi anaknya menjadi membawa persoalan di muka bumi ini, menjadi sampah di dalam masyarakat gitu. Maka di sinilah Allah sebut sebagai orang yang mandul. Maka bisa jadi ada orang yang tidak memiliki momongan, tapi masya Allah, Allah sebutnya tidak sebagai orang mandul. Siapa mereka? Contohnya,
Asia binti Musahim, istri dari Fir'aun, tidak ada momongan. Tapi belum mendidik anak orang lain yang bernama Nabi Musa. Musa didikannya bukan ibundanya, tapi siapa? Dari Asia. Dan termasuk salah satu di antara wanita terbaik gitu. Maka poin sini yang ingin sampaikan bahwa yuk mindset kita selaraskan dulu dengan mindsetnya para sahabat, mindsetkan dengan mindsetnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, biar mindset kita sama dengan para sahabat, ada salah satu kisah yang lain ketika itu ini, dan biasanya Rasul menggunakan pertanyaan kepada para sahabat. Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang dalam tanda petik bangkrut, muflis? Orang nggak, ya bahasanya bangkrut, nggak punya apapun, muflis itu, nggak punya uang, nggak punya apapun. Maka mereka mengatakan, qaul al-muflisu fina man la dirham wala mata. Ya Rasulullah, orang muflis di antara kita adalah orang nggak punya dirham, tidak punya barang apapun. Maka Rasul mengatakan, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang muslim muflis di antara umatku adalah nanti ketika nanti di akhirat mereka itu datang dengan apa? Salatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, itu kan, dengan pahala yang besarnya itu masya Allah gitu kan. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qad fahada, tapi dia juga mukulin orang ini, dia mukulin tetangganya, dia lidahnya mudah mengucapkan sesuatu yang kurang bagus gitu, dia menyakiti hati orang lain. Itu orang muflis. Emang kenapa ya Rasulullah? Karena mereka nanti orang-orang yang mengantri, yang pernah disakiti itu akan meminta balasan kepada orang yang pernah menyakitinya, walaupun dia datang dengan sholat yang banyak, seperti dia tampangnya masya Allah ahli syurga gitu dengan segala sholatnya yang ada. Tapi ternyata ya Rasulullah nggak rela kalau, ya Allah nggak rela kalau dia masuk surga. Kenapa? Dia pernah menyakitiku. Maka diambil kebaikannya untuk membayar tadi kezalimannya itu. Terus diambil. Ternyata antrian panjang. Banyak orang yang tersakiti oleh lidah-lidahnya. Apalagi sekarang Bapak Ibu, na'udzubillah min dzalik, hati-hati dengan like, share dan jempol kita, komentar kita. Dulu pakai satu mulut, mungkin akan tersebar 100 atau 200 orang, udah banyak sekali. Tapi sekarang Masya Allah, kita nulis apa di Twitter atau di Facebook, sekali tulis dan itu tersebar screenshot menjadi inspirasi bagi orang lain ketika dalam hal kurang baik, Masya Allah yang nge-share bisa 2 juta, 3 juta, semua orang 2 juta, 3 juta yang bisa jadi nanti akan terinspirasi kurang baikan itu, dan efeknya bisa jadi mereka menyakiti orang lain dengan mulut-mulut mereka, dengan jempol-jempol dan tangan mereka. Masya Allah, berapa akan banyak itu orang akan mengantri di belakang kita sebelum kita masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika antrian masih panjang dan pahala sudah habis, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, ya Allah, aku udah nggak punya kebaikan lagi yang akan aku bagikan. Tadi kau datang dengan kebaikan yang banyak, iya habis dibagikan pada orang-orang yang telah kudolimi. Sudah habis ya Allah. Gimana lagi ini, masih antrian masih panjang. Ternyata setiap yang mengantri itu kan juga pernah melakukan dosa. Iya, maka lemparkan keburukan itu kepada wajah mereka, wajah orang yang mendoliminya. Maka setelah itu lemparkan satu persatu, 2.000, 3.000 orang yang melemparkannya. Dari dulunya yang sebelumnya plus banyak jadi minusnya luar biasa, dalam sekali jahanamnya, dalam sekali nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di sini yuk kita pasangkan dahulu, kita luruskan dulu mindset kita di dalam kita berpikir. Lain ladang lain ilala, maka ladang kita adalah ladang akhirat, ladang kita adalah ladang kira-kira kita ketemu dengan Allah senyum pada kita, bertemu dengan Rasulullah bangga punya umat seperti kita. Masya Allah, selalu bersolawat kepada Rasulullah, selalu mengamalkan amalan dari sunnah-sunnah Rasulullah, dan semoga kita diberikan kesempatan untuk ke Baitullah, mengunjungi Rasulullah, mengunjungi masjidnya Allah di sana bersama-sama. Yuk, semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Baik, itu saja mungkin sebagai mukadimah pembukaan wacana kita hari ini. Mungkin ketika ada yang perlu diskusikan, ayo kita diskusikan. Indah ya backgroundnya, cukup indah sekali. Ini belakang saya ada sekarang sofa. Ini batu di bukit sofa. Dia ditutupin oleh kaca. Jadi membahas tentang haji ini malah. Oke. Ini tempat sa'i. Di sinilah Ibunda Hajar, beliau lari antara sofa dengan Marwah gitu kan, Masya Allah gitu kan. Luar biasa. Baik, ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Bismillah Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz,
kalau kita bersedekah lebih baik yang mana? Langsung kita sendiri yang kasih atau dititipin ke orang tua? Kalau saya pribadi, silahkan dititipkan orang tua lebih baik. Satu, sedekah kita dapat dan kita lebih menjaga hati kita. Yang kedua, kita membahagiakan orang tua. Ya, ini yang barusan tulis. Kita membahagiakan orang tua. Saya lebih senang dititipin kepada orang tua. Kenapa? Orang tua itu kan ketika bagi gitu kan kepada saudara-saudaranya, pada teman-temannya gitu kan, itu ada kebahagiaan dan membuat orang tua bahagia. Masya Allah, itu manetapnya sangat sangat kuat. Ya, saya lebih rekomendkan untuk titipkan kepada orang tua. Jika orang tua tidak merasa kerepotan pastinya, tapi ketika kerepotan ya jangan. Kayak misalkan saya berkurban bisa aja, biasanya langsung berkurbannya titip, udah ibu korban di rumah saja gitu kan. Walaupun repot orang tua gitu ya, tapi belum bahagia gitu. Nah kebahagiaan itulah poinnya. Kita dapat pahala korban dan kita dapat pahala membahagiakan orang tua. Allah alam bisawab. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Padang hadir. Allahu Akbar. Ini Taiwan luar biasa. Wonosobo. Pak Husni Siddiqi. Wonosobo. Wonosobo ini dingin Pak ya? Insya Allah. Saya pernah naik motor ke sana dari Depok sampai Tuban dan seru sekali. Luar biasa. Pemalang hadir. Baik. Tema hari ini gak ada pertanyaan nih, serius. Biasa nih sampai jam 5 kita kejar-kejaran. Saya off kan dicepatkan malah oke. Saat sedekah dengan keluarga dulu baru orang lain karena keluarga sendiri pun enggak mudah gitu ya. Yuk kita latihan juga ya untuk disiplin kata ya. Yang enggak susah itu enggak mudah. Ya, lebih diutamakan kepada keluarga itu lebih diutamakan. Kenapa? Dapat pahala 2 kata begini Rasulullah. 1 pahala sedekah kita dan kedua pahala ini silaturahim. Nah itu jadi pahalanya lebih besar. Dan ini sangat diutamakan dan jangan sampai kita ketika kita bersedekah pada orang lain malah menjadi fitnah di dalam keluarga. Kenapa jadi fitnah? Keluarga sendiri pada kekurangan, dia sedekah di tempat-tempat lain. Nah itu malah bisa jadi menjadi sebuah fitnah yang gak bagus di dalam keluarga. Jadi hubungan silaturahimnya malah jadi kurang bagus. Begitu. Sabil ini di lantai 2 di Masjidil Haram. Biasanya kalau jamaah umroh diajak ke sini, ngajakin untuk ngaji bersama para masyayikh tadi. Kalau mau setoran gitu, itu luar biasa. Ustadz, agar ibadah khusyuk gimana caranya ya? Kenapa pikiran suka kemana-mana saat sholat? Nah, ya belajar bareng-bareng ini. Ada beberapa cara yang disampaikan oleh para ulama. Ini bagian dari ikhtiar, bagian dari ijtihad juga. Dan bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk di dalam ibadah-ibadah kita? Pertama adalah perbaiki dulu wudhunya, dimulai dari wudhu yang baik. Bayangkan Bapak Ibu ketika kita wudhu gitu ya, ketika kita sedang wudhu, maka di situ bayangkan bahwa ketika wudhu itu kita sedang meluluhkan kotoran-kotoran, mata kita melihat sesuatu yang kurang bagus, kita mungkin mengucapkan sesuatu yang kurang bagus, tangan kita ngetik sesuatu yang kurang bagus gitu, mungkin nggak bermanfaat dan sebagainya, maka keluarkan dulu itu semuanya. Dan maka bayangkanlah ketika kita mengusap wajah gitu, kita sedang bayangkan muka kita penuh dengan cemong-cemong dosa gitu. Maka kita sedang membersihkannya. Maka nggak cukup pok-pok doang gitu, nggak cukup. Bayangkan kita lagi bersihin benar-benar bersih gitu, sebersih-bersihnya. Yang kedua, maka disampaikan, carilah tempat yang nyaman. Tempat kenyamanan itu bisa jadi kipas anginnya kah atau ada AC-nya. Maka salah satu di antara sunnah kan lebih baik kalau misalkan tempat sholat masjid itu kan tempatnya AC kan lebih jelupnya lebih kuat tuh ketika ketenangan. Dan ketenangan di dalam sholat ini salah satu di antaranya adalah untuk menambah khusyuan gitu. Tapi bukan berarti kalau misalkan anak kecil lari-lari langsung kita langsung terusak 100%, enggak juga sebenarnya. Ada mazhab-mazhab kakek-kakek yang agak cukup ekstrim gitu kan. Lagi sholat gitu selesai salam itu langsung kita semua dibuat kaget. Saya kaget, ini cerita pribadi, kita lagi sholat di dekat sini ternyata ada seorang anak kecil pada gitu candaan gitu kan, candaan anak kecil itu mengganggu, tapi teriakan orang yang mendiamkan itu jauh lebih mengganggu. Bocah nggak bisa didiamin gitu kan, kami keluar sana, dan itu jauh lebih membuat rusak di dalam ademnya tempat sholat kita gitu kan. Maka kita dapati ketika Rasulullah sedang sholat pun ada sebuah riwayat menceritakan Rasulullah sujudnya lama. Ternyata ditanya Rasulullah apakah turun wahyu? Bukan. Terus kenapa Rasulullah lama? Itu barusan Husain lagi main perosotan di pundungku. Aku gak pengen ganggu ya.
wah seindah itu gitu loh. Iya, sebisa mungkin memang ditenangkan anak-anak kita, disiapkan dengan disampaikan, "Nak, kita sholat ya yang tenang ya." Iya. Tapi kalau sudah misalkan sholat qadarullah mereka nggak bisa ditenangkan, ya sudah, kita tetap aja latihan untuk fokuskan gitu. Terus yang ketiga, pastikan sebisa mungkin kita memahami apa yang kita baca. Ketika kita bilang Allahu Akbar, kita udah memahami bahwa semua Allah yang maha besar. Hadirkan Allah itu, kalau kita punya persoalan, punya apapun itu, maka lepaskan semua. Kalau bahasanya Ustaz Nasrullah, rilis semua persoalan kita di dalam takbir Allahu Akbar. Ya, senyaman mungkin. Terus misalkan kayak sekarang ini, Bapak Ibu belakang saya, ini di pelataran Masjidil Haram, ini tempat sholat ya. Dan saya merasakan, sholat langsung di depan Ka'bah, ngeliatin Ka'bahnya langsung, itu beda rasanya dengan tidak melihat Ka'bah. Dan berasa, jelek banget ya. Ini Masya Allah. Ka'bah bukan tempat kita menyembah ya, bukan. Itu hanya kayak belakang sini. Ini adalah simbol penyatuan orang muslimin ketika semua energinya tertuju ke dalam satu tempat, itu Ka'bah. Bayangkan Bapak Ibu sholat di situ gitu kan. Allah, ketika semua orang rukuk bareng ngadepin ke sini, Allahu Akbar. Itu rasanya beda. Pasti beda. Ya, dan itminan, terakhir adalah itminan, kita tenang di dalam sholat kita, itu salah satu kuncinya. Jadi kalau misalkan sholat tarawih dengan 23 rakaat dengan 7 menit, saya nggak yakin ada itminan di sana, nggak yakin ada khusyuan, insya Allah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita levelnya level setengah-setengah gitu kan, nggak level tinggi seperti jamaah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang 1 juz bahkan 2 juz gitu kan, maka bisa jadi sholat kita juga tidak nyaman. Maka posisikan sesuai dengan kondisi masing-masing kita, mau panjang atau pendeknya. Oh, alam biswab. Baik, terima kasih pertanyaannya kemana-mana. Oke, pertanyaan. Zakat kita boleh tidak diserahkan ke ibu sebagian untuk beliau, sebagian lagi untuk kerabat beliau? Ada 2 mazhab di sini. Mazhab pertama mengatakan bahwa orang-orang yang masuk dalam area penanggungan kita seperti orang tua itu kan di bawahnya ada tanggungan dari kita gitu, khususnya para laki-laki, maka tidak boleh diberikan zakatnya. Zakat harus diberikan pada orang lain. Tapi sebagian di antara mazhab Syafi'i ada ulama yang boleh membolehkan gitu. Kalau saran saya untuk cari amannya adalah lebih baik yang paling aman diberikan pada orang lain. Gitu, diberikan orang lain. Orang tua gimana? Dia dapat jatah sendiri dari kita. Gitu. Zakat kita untuk orang lain, tapi kita memberikan sesuatu yang lebih juga pada orang tua. Jangan sampai orang lain dikasih, orang tua enggak, ya itu enggak boleh juga, gitu ya. Tapi zakat sebenarnya diberikan orang lain. Tapi ada sebagian yang ulama mengatakan boleh juga diberikan pada orang tua. Oke, apalagi? Assalamualaikum Ustaz, gaji saya dibayarkan melalui bank konvensional. Setiap bulan ada bunganya. Sebaiknya bunga tadi dikemanakan? Bunga itu silakan Bapak Ibu nanti tambahkan. Bunga itu misalkan dibeliin aja. Yang pasti kita nggak menggunakannya, tidak masuk dalam darah-darah kita gitu kan. Dikemanakannya? Bisa jadi nanti Bapak Ibu ambil saja, beliin sabun ataupun apa gitu ya untuk bersih-bersih masjid, misalkan bersih-bersih toilet, itu boleh, lebih baik. Halal. Ataupun misalkan itu diberikan pada fakir miskin juga boleh, silahkan. Bahasa itu nggak halal buat kita, dan jangan berharap ada pahala ketika kita bersedekah dengan itu. Wih, Anda ahli sedekah nih, sedekah apa? Dari bunga bank? Enggak. Bahasa kita hanya buang, tapi tidak mengharapkan pahala dari sana. Karena ada sebuah kisah yang sangat terkenal di masa Imam Hanafi. Ada seorang anak muda itu ternyata dia mengambil kurma. Imam Hanafi diliatin dulu. Mungkin dia lapar, maka dia mencuri kurma tadi itu. Maka ternyata pas selesai mengambil yang jatuh-jatuh itu, ternyata nggak dimakan, dibungkus, dibawa pergi. Setelah dibawa pergi, dia bagiin kepada orang-orang gitu kan, pada jamaah-jamaah gitu, pada orang-orang miskin. Masya Allah, kayak Robin Hood lah kira-kira gitu. Maka setelah dibagiin, ditangkap sama Imam Hanafi, cepret. Sarokta, engkau mencuri. Kata pencurinya, Masya Allah, saroktu lillah. Pencurinya keren banget, bahasa Arabnya lancar. Iya, pencuri orang Arab. Aku mencuri karena Allah gitu. Kok bisa? Iya, aku mencuri itu dosanya 1. Karena Allah berjanji setiap pahala, setiap dosa itu nggak dilipat gandakan. Tapi setiap kebaikan Allah lipat gandakan minimal 10 kali. Maka ketika aku mencuri, dapat negatif 1. Dapat minus 1. Tetapi ketika aku bersedekah dengan hasil curianku itu, aku mendapatkan 10. Nah, 10 dikurangi 1 tinggal 9. Masya Allah. Aku pulang dengan 9 kebaikan. Bagaimana? Saroktulillah. Sahih? Itu disampaikan kepada Imam Hanafi. Nah, karena ini,
Masya Allah, yang ketemu dengan Imam Hanafi kan orang soleh gitu ya, dan cerdas. Maka belum mengatakan sebuah hadis yang tidak bisa dijawab oleh anak muda tadi. Inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha bersih dan tidak menerima kecuali yang bersih. Maksudnya apa? Ya kamu kebiasaan membuat sedekah itu nggak sedekah. Allah nggak terima sedekahmu itu. Allah hanya terima engkau mencuri. Bahwa tidak ada plus dari sedekah. Kenapa? Sedekah harus dengan harta yang baik. Begitu ya. Allah alam biswab. Baik. Ada lagi, 2 tahun lalu saya hijrah jual mobil buat bayar amanah di bank. Alhamdulillah hati menjadi tenang. Tapi alhamdulillah Allah kasih bungkus permen yang indah. Oke, bungkus permen yang indah. Sampai saat ini bungkus permen terus yang saya terima. Baik, bismillah Ibu. Nikmatin aja jalan hijrah itu. Dan berkreativitaslah untuk mencari jalur-jalur yang lainnya. Jadi gini, jangan sampai teman-teman hijrah itu, biasanya teman-teman hijrah, ya bismillah hijrah. Tapi kalau untuk kita bahasanya, itu kan ada bahasa bisa ada fase-fase dulu. Hijrah dahulu, perlahan, ntar mungkin suaminya dulu, baru istrinya. Terus kira-kira nanti kita akan kemana ke tempat kita mencari rizkinya gitu kan. Tetap rizki yang menjamin kan Allah gitu kan. Alhamdulillah sampai saat ini belum mendapat permen manisnya, tapi alhamdulillah saya tetap ikhlas menerima. Siap, saya sepakat dengan kata ikhlas menerimanya. Baik, yakinlah ketika mengerjakan gini, bungkus permennya kok besar dan panjang, yakin bahwa permen di dalamnya besar banget. Itu bungkus permennya besar, maka permen manisnya pun besar. Ada yang Allah uji dengan langsung hijrah, ternyata langsung dapat tempatnya yang lebih bagus. Tapi adanya juga yang ketika mereka hijrah itu kan gini, ketika dia pindah dari tempat yang kotor gitu kan, pindah ke tempat baru, tempat yang bersih. Maka dia harus dibersihkan dahulu dengan segala kekotoran itu. Disediakan bersihnya dengan sabun, dan sabun itu pahit, mungkin dikasih air hangat karena semuanya sudah mengeras gitu kan, harus dipanaskan dahulu, dan itu semuanya sakit. Kalau kerasnya mengeraknya sudah sangat kuat, maka airnya harus panasnya juga semakin diredamnya semakin lama gitu. Maka nikmati prosesnya Ibu, dengan proses yang ada ini, semoga Allah ketika kita mengikhlaskannya, Allah akan berikan permen manisnya segera pada kita. Ada orang yang keren gitu bahasanya, mereka hijrah dengan meninggalkan semuanya dan mendapatkan bungkus permen seperti sahabat Utsman bin Affan gitu kan. Ya Allah gitu kan, berpindah gak lama sebenarnya karena kecerdasan beliau juga dan antara ikhtiarnya maksimal, dan beliau mendapatkan sahabat Abdurrahman bin Auf, dan gak lama setelah di kota Madinah beliau menjadi orang kaya lagi gitu. Atau saya memiliki teman jamaah itu masya Allah buat testimoni pas lagi di Jeddah, lagi pulang, lagi ngobrol gitu kan, jamaah umroh. Saya ingat banget beliau di bulan Maret. Maka saat itu ngobrol, gimana Bu kisahnya umroh gitu kan, cerita. Saat saya mau cerita, saat apa ceritanya Bu? Ini suami dan saya gitu kan sama-sama dikerja di bank konven gitu. Dan setelah itu kami dengerin ceramah para guru gitu. Setelah itu kami dapati bahwa ternyata tidak boleh, itu sesuatu yang sangat dosa. Riba itu dosanya besar sekali gitu. Iya, adek. Ya. Nah, nah, dosanya besar. Maka saat itu kami hijrah. Tapi kami perlahan. Suami saya pindah dulu, baru saya gitu. Maka saat itu Masya Allah Ustaz, saya punya amanah rumah, saya punya amanah mobil, sebagainya. Suami itu punya sampingannya apa? Membuat video pendek iklan gitu. Ya biasanya dapat paling sebulan 1 atau 2 gitu kan. Tapi ternyata pas kami keluar, saat dapat job besar dari Polri, 6 sampai 7 iklan. Oh, kok bisa Bu sampai segede itu? Terus maka setelah itu kami semua lunasin Ustaz, amanah-amanahnya ada belasan miliar tuh lunas. Maka saya bertanya, emang iklan mahal Bu? Mahal Ustaz. Satu iklan pendek 30 detik aja itu bisa 2 miliar sampai 3 miliar Ustaz. Tergantung mau tamunya siapa. Oh gitu. Untungnya alhamdulillah gede Ustaz. Ya ini sisanya Ustaz sebagian. Kami bisa umroh nih gitu kan berdua. Oh Masya Allah gitu. Ada yang titipkan seperti itu, dan ada yang titipkan dengan cara diperbaiki dulu, dibersihkan dahulu, agar tidak ada lagi pembersihan nanti di akhirat. Maka bismillah Bu ya, tetapkan ikhlaskan, nikmatin dahulu jalannya, nikmatin dulu prosesnya, sedang Allah siapkan permen manisnya. Yang nggak indah adalah ketika misalkan kita putus asa, ya Allah, aku udah nggak kuat, selesai, balik lagi ke tempat lama, maka proses pembersihan itu tadi mulai dari nol kembali. Bahkan kita mengotori kain yang sudah mulai agak bersih tadi. Kita tinggal nunggu sedikit lagi, insya Allah Allah akan bukakan pintunya. Tawalam biswab. Oke, maunya Ustadz kalau kita baru jual sebentar.
Kita kalau misal seperti itu. Mana ini sambungannya? Oke, kalau misal seperti itu, Pak, nanti banyak orang yang meniru seperti itu. Kalau kita mencuri dikasihkan pada orang lain yang nggak mampu, gimana Ustadz? Tadi saya sampaikan bahwa mencuri dan dibagikan kepada orang lain itu hukumnya haram, tetap, gitu kan? Oke, yang seperti ini yang dikasihkan standar kayak Robin Hood dan sebagainya itu kan kalau Robin Hood kepahlawanan sendiri ya. Tadi ketika kisah tadi intinya adalah innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci juga. Jadi dengan segala pencurian itu dia tetap minus satu, yaitu sedang berdosa juga. Dosanya apa? Dosa mencuri. Pahala sepuluhnya pahala berbaginya tadi nggak dapat gitu. Kenapa? Allah nggak terima itu. Allah hanya terima yang bersih. Wahalam biswab. Oke. Oke. Hmm, Tat berdoa sendiri dalam pimpinan. Oke. Tat berdoa sendiri dalam pimpinan doa orang lain boleh apa tidak? Di pengajian Ustadz memimpin doa, tapi dalam hati saya sendiri doa juga. Silahkan saja. Misalkan ibu imamnya gitu gak paham ini doa apa gitu kan gak ngerti. Ya sudah silahkan doa sendiri boleh. Kenapa doa lebih mustajab ketika ibu lebih paham tentang doa itu gitu. Itu jauh lebih mustajab insya Allah ya. Jadi kita lebih memahami, lebih khusyuk di dalam doa-doa itu. Gitu. Adik, maaf ya. Umi, tolong Mi. Nenek. Ya, ya, ya. Oh, adik mau ikut ngaji? Oh, sini. Maaf ya, izin ya bawa ibu ini ikut. Tapi Ustadz, saya punya persoalan dengan anak-anak. Gitu ya. Wah, ini ketutupan. Dengan anak-anak, kok kok kita semakin mendoakannya, terasa hari-hari anak-anak saya semakin gak menyenangkan. Sering saya merasa sedih dibuatnya, kata-katanya kok makin menyinggung perasaan saya. Bagaimana Ustadz caranya agar doa saya tak bagaimana caranya Ustadz apakah doa saya tak dikabulkan? Baik, bismillah. Ibu, ini ibu atau bapak, alam semoga biasanya ibu-ibu sih kalau berbicara tentang anak-anak. Baik, bayangkanlah ibu-ibu, tetaplah lanjutkan doa itu. Jangan sampai putus asa dengan anak-anak kita. Oh, adik mau ikut ngajar. Oke. Ini mau ikut nih. Udah, bayangkanlah anak-anak ini nanti letakkan mereka. Memang saat ini mungkin bisa jadi mereka menyakiti hati kita, namun juga anak-anak kan ada fasenya di mana mereka akan paham satu hal tentang orang tuanya sendiri. Saya juga sejujur ketika menjadi anak-anak juga dulu flat-flat aja, kita minta-minta aja gitu, nggak tahu apakah kita termasuk orang yang menyakiti orang tua atau enggak. Sampai satu titik itu ketika saya di Libya gitu kan, dan ketika di Libya mau berangkat aja, saya minta dompet pada orang tua sampai dikasih dompetnya, dan beliau tuh saya nggak kepikiran saat itu. Beliau pulang dari Bandara Soekarno Hatta gitu kan, itu naik apa karena hampir uangnya seluruh dikasihkan ke saya gitu kan, karena ayah saya seorang kuli bangunan biasa. Saat itu kita foto. Saat foto, saya masih bahagia. Kenapa? Anak kampung mau naik terbang pesawat dengan 16 jam non-stop ya. 16 jam di pesawat gitu kan. Wah, naik pesawatnya Qatar Airways dengan yang keren gitu loh. Masya Allah, bahagia aja. Tapi saat foto itu Masya Allah, ketika sampai di Libya, kan dulu pakai foto yang ini Bu ya, pakai film. Jadi nggak ketahuan hasilnya langsung. Pas dicetak saya nangis gitu ya. Ternyata orang tua saya nangis ketika kami pisahan. Saat itu saya ingin posisikan diri sebagai ibu, posisikan diri sebagai seorang anaknya dulu. Memang anaknya nggak mudah mungkin bisa jadi untuk memahami ini, gitu. Mohon izin sebentar. Ya, yang posisikan diri, yuk bisa jadi memang anak-anak belum paham. Tapi terus aja sabarin. Atau mungkin sesekali pernah menonton filmnya UJ gitu ya. Ya, film UJ itu masya Allah gitu ya kan. Uh, itu luar biasa bagaimana kesabaran ibunya membuat sang anak ini sampai berubah drastis gitu menjadi orang ahli narkoba, menjadi seorang ustadz yang menginspirasi banyak orang. Itu dari mana? Dari pilihan seorang ibu yang mana dia tidak pernah putus asa dengan doa-doanya gitu. Nah, ini kita ketika kita mendidik anak-anak kita, dan tolong letakkan di pemikiran kita ketika mungkin bisa jadi anak-anak kita hari ini kurang kurang bagus dengan kita, mungkin bisa jadi menyakiti hati kita, maka letakkanlah di sana bahwa bisa jadi
nanti, ini anak nanti ketika di akhirat mungkin kita hisapnya nggak mudah, ya mungkin masuk surga, tetapi masya Allah antriannya begitu panjang, hisapnya panjang, dan kita penuh dengan ketakutan apakah masuk surga atau tidak. Tapi bayangkanlah suatu hari bisa jadi mereka lah orang-orang yang akan memberikan paspor atau visa khusus yang membuat kita mudah untuk masuk dalam surganya Allah SWT. Kita digandeng sama anak-anak kita. Maka yang terbayangkan adalah itu, masya Allah, apapun yang terjadi, kita akan ridho. Nak, kamu akan menggandeng bapak nanti masuk ke surga. Oh, alam biswab. Maka letakkan itu, Bu, untuk menenteramkan hati kita. Bukan doa ibu nggak mustajab. Doa ibu mustajab insya Allah. Hanya Allah pengen lihat ibu di level mana di dalam meyakini bahwa doa ibu mustajab atau tidak. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Berasa sambil sain Ustaz. Iya. Ini Mas Farhat ini tertanggung jawab ini. Ini pada kangen sama Baitullah semuanya. Harus berangkatin bareng-bareng. Ya, wah terima kasih. Innahu thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Ya, sepakat itu ya. Terima kasih atas semua motivasinya. Baik. Oke. Ya, itu tadi perempuan, Bu. Anak saya kecil. Nih gitu. Lucu banget anak Ustadz. Nih alhamdulillah. Dua anak cowok. Nah, kalau yang cewek ini sebenarnya masih kalem-kalem aja. Yang dua cowok ini yang nggak mudah ya. Sehari kita bisa mandiin sampai 6-7 kali. Baru mandiin 5 menit nyemplung lagi ke kolam ikan. Waktu kita mandiin nyemplung lagi. Dan itu tantangannya. Ya kalau lagi sadar gitu ya, lagi ingat ini anak-anak yang insya Allah akan mengandung saya ke dalam surga. Maka akan lebih tenang insya Allah. Tapi kalau kita bayangin anak ya Allah baru dimandiin kak gitu kan, emosi jiwa itu. Ya Allah ya, maka bayangkan itu. Kalau dalam bab keluarga motivasi anak-anak, saya lebih sangat menyarankan ibu coba cari di YouTube gitu ya, Ustadz Bendri Jaishur Rahman, sambil masak kah sambil ngapain, yuk dengerin deh, itu asik banget. Istri saya paling sering untuk dengerin itu, saya sambil dengerin juga gitu kan. Dulu kami di Depok kan dekat tuh ada UI, kajiannya kan rutin, maka di situ beliau datang, masya Allah ribuan orang itu datang, ramai banget. Tapi setelah adanya Pak D datang gitu kan, UI nggak boleh lagi buat ngaji. Oh, alami swab ujian rumah tangga Ustaz. Ya, itu ujian ibu sama anak sih biasanya, bukan rumah tangga. Baik, cukup kita dari jam 5. Baik, kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Ya, terus ada. Baik, terima kasih ya Bunda. Semoga ada inspirasi kebaikan yang bisa diambil dan semoga Allah titipkan pada kita anak-anak solih yang solihah yang mungkin bisa jadi menjadikan kita ahli surga yang lebih cepat daripada sebelumnya. Mungkin kalau dengan amalan kita sangat pas-pasan, ternyata ada amalan yang kebaikan, anak kita masuk surga ternyata lebih cepat daripada kita dan hisabnya tidak banyak, kebaikannya banyak luar biasa. Ternyata mereka gak nyaman masuk surga tanpa adanya kita sebagai orang tua. Maka semoga dengan tangisan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku gak mau masuk surga kecuali ketika abi dan umiku ikut bersamaku. Maka nah, jengkel pada anak-anak ibu. Kenapa hari itu hari yang sangat akan membahagiakan ibu. Masya Allah, alhamdulillah bangga punya anak-anak soleh seperti ini. Alam biswab, semoga Allah titipkan anak-anak soleh itu dengan ilmu nutrisi yang kita gunakan, dengan ilmu-ilmu yang kita terapkan dalam keseharian kita. Alam biswab, kita tutup dengan hamdalah rabbil alamin dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.